Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi nik yang terdaftar di Bansos, nik yang terdaftar di Kemendikbud, nik yang sudah terdaftar di Prakerja. Ini kita cek sama-sama di grup ya teman-teman. Ini karena banyak kendala yang teman-teman alami. Uh, ini saya langsung masuk ke grupnya dalam update Prakerja karena di sini lumayan ramai ya, 76 ribuan member. Di sini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala tersebut. Nah, sebelum kita bahas ini, saya coba lihat ini teman-teman. Assalamualaikum, ini akun kerja saya pas daftar terklik ke BUMN ya, dia ke komisaris ini terklik di situ ya. Nah, ini caranya gampang ya teman-teman. Tinggal teman-teman buat surat pengaduan. Mbak ini kan saat daftar terklik ya. Buat surat pengaduan bahwa teman-teman jelaskan ya keterangannya seperti ini. Nanti yang perlu teman-teman siapkan adalah datanya, foto KTP, foto KK, foto KTP, orang megang foto KTP, foto orang megang KK, orang yang bersangkutan maksudnya. Nanti teman-teman buat di situ surat pengaduan dan sudah lengkap ya teman-teman, mudah kok bikinnya. Setelah dibuat dikirim ke emailnya, terus teman-teman telepon CS-nya gitu ya teman-teman, cukup mudah kok. Jadi setelah itu teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini kita cek lagi, scroll, bisa mau bahas tentang ini ya teman-teman, nik yang terdaftar di Bansos gitu ya. Ini karena banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala ini dari gelombang 40 kemarin ya. Ini kita cek dulu, saya scroll bentar teman-teman. Saya tidak akan bahas hal-hal yang lain. Bisa membahas tentang yang ini terdaftar di Bansos, Kementerian Sosial. Nah, ini contoh ada Mas mau tanya, suami saya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, apakah saya bisa daftar sebagai istrinya gitu ya, maksudnya intinya gitu. Bisa ya, kalau istri suaminya daftar Ketenagakerjaan BPJS-nya, itu istrinya bisa, nggak masalah, karena istri kan nggak dapat, kecuali kedapat keduanya gitu ya teman-teman, nggak bisa. Tapi kalau hal seperti ini bisa, jadi buat mbaknya tinggal daftar saja. Kita scroll lagi teman-teman ke bawah, ini sambil bahas, kita cek dulu mana ya, bentar. Itu banyak banget ya kemarin dibahas gitu. Saya cek dulu karena agak jauh ke bawah ya teman-teman, karena sudah lama kemarin. Nah, nih tipnya dong, masa nggak pernah menerima bansos di ketenagakerjaannya sudah terdaftar, malah nama akun gitu semua. Oke, ini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala seperti ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa akunnya tidak pernah dapat, misalkan teman-teman mendaftarkan keluarga, konfirmasi orang tersebut apakah pernah dapat. Kalau pernah dapat ya sudah, nggak usah dipaksain. Tapi kalau dia bilang nggak pernah sama sekali, nah teman-teman buat surat pengaduan. Kalau dibilang pernah kemarin dapat PKH BLT tapi sekarang sudah nggak lagi ya, pernah dapat ya nggak bisa gitu ya. Jadi jangan dipaksain gitu. Jadi ini teman-teman semuanya ini berlaku buat semuanya ya, kita bahas ini. Jadi intinya kalau teman-teman merasa tidak pernah dapat, coba cek saja. Nanti buat surat pengaduan, setelah buat surat pengaduan ditelepon CS-nya, kan telepon gratis. Tapi kemarin teman-teman, ini akun prakerja yang saya urus ada pernah mengalami hal serupa seperti teman. Setelah saya cek itu dan saya konfirmasi orangnya benar-benar dapat, jadi nggak bisa. Ini salah satu contoh ya teman-teman, dia kemarin pas gelombang berapa ya, 40 nggak salah, terdata sebagai penerima bansos. Akhirnya saya konfirmasi ke orangnya, Mbak, saya bilang kan seperti ini, apakah Mbak pernah dapat sebelumnya bantuan sosial, contohnya apa gitu. Iya pernah katanya. Nah ini kan tidak bisa, oh kamu tidak bisa gabung gelombang ini, sudah ada keterangannya teman-teman. Adanya saya konfirmasi kemarin, dia dapat BPJS gratis. Nah nggak bisa. Jadi teman-teman kalau hal seperti itu kan sudah jelas dia dapat, jadi nggak bisa, nggak harus dipaksain ya. Jangan tanya di grup lagi, dia katanya Mbak ini gimana gitu. Tapi ini ada satu akun, ini ada akun lagi juga, dia kemarin pernah, sebelum saya daftarnya saya tanya, kemarin pernah nggak daftar PKHB? Pernah katanya. Akhirnya saya coba ikut gelombang, tapi bisa gabung. Akhirnya di gelombang 40 kemarin itu data kan update sistem semuanya, ternyata nggak bisa. Ya nggak masalah karena dia sudah mengakui kemarin ya.
sudah dapat. Tapi teman-teman, tapi ini ada beberapa data sama seperti teman-teman, dia tidak pernah dapat, tapi setelah cek buka akunnya di gelombang 40 kemarin, dari gelombang 41 kalau salah, itu nggak bisa daftar karena datanya terdaftar di bansos. Akhirnya saya stop dulu daftarnya, dan kita cek sama-sama teman riwayatnya. Bentar ya teman-teman, ini agak nge-lag ya, webnya agak lelet. Kita cek dulu sama-sama, bentar. Nah ini kita buka riwayatnya di gelombang 4, dari gelombang 41 ya kemarin. Nah 41 42 nggak bisa, datanya terdaftar di bansos. Sebelumnya aman-aman saja, akhirnya saya diamin. Setelah saya buka di gelombang 43, akhirnya datanya bisa gabung gelombang. Artinya apa? Teman-teman nicknya yang benar-benar tidak pernah dapat di bansos, nggak usah khawatir ya, nanti sistem PMO itu, sistem prakerjanya itu akan secara otomatis mengupdate ulang. Nah ini contohnya sudah ada kan, nah akhirnya dia bisa gabung gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan panik, tetap santai saja menghadapinya, karena data teman-teman yang merasa tidak pernah dapat bansos itu akan bisa gabung gelombang berikutnya gitu ya. Tapi tiba-tiba nggak bisa masih ya gitu kan, masih terdaftar di bansos, teman-teman segera buat surat pengaduan seperti yang saya jelasin tadi ya teman-teman. Caranya gampang banget tuh, tinggal buka di webnya Prakerja, terus di scroll ke bawah ada pilih surat pengaduan gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami hal serupa, jangan panik. Dan buat teman-teman yang mengalami akunnya terdaftar di Kemendikbud, yang masih sekolah ya, mau daftar kerja akhirnya nggak bisa karena kemarin baru tamat misalkan. Nah teman-teman, caranya mengatasinya, pergi ke sekolah terakhir yang teman-teman sekolah yang lolos terakhir kemarin, pergi ke sekolahnya, tanya kepala sekolah atau ibu wali kelas, Bu saya mau update data saya karena saya kemarin data saya terdaftar masih di Kemendikbud. Nah, nanti minta update ya teman-teman, karena teman-teman mau daftar prakerja gitu aja. Nanti secara otomatis kalau sudah diupdate dari sekolah, nanti teman-teman otomatis bisa ikut daftar prakerja nanti. Yang buat masih menjalani jenjang pendidikan ya, mahasiswa itu kan dapat bayar siswa apa gitu misalkan ya teman-teman. Kalau yang masih sekolah ya di Kemendikbud, Kementerian Budaya dan Pendidikan. Jadi kali ini kita bahas tentang nick yang terdaftar di bansos, nick sudah terdaftar gitu ya teman-teman. Itu jangan khawatir ya, cara mengatasinya juga sudah ada. Ini saya mau bahas tentang nick yang sudah terdaftar ya teman-teman, karena ini saya bahas karena banyak komen di YouTube saya bahwa Mas saya tidak bisa daftar katanya, karena datanya sudah terdaftar saat daftar gitu ya. Itu bisa beberapa hal ya teman-teman. Pertama ya, mungkin ini kan contoh nih, dia mau daftar tapi ini sudah terdaftar gitu ya. Ini contoh salah satunya komen di YouTube saya. Banyak teman-teman ya, saya nggak bisa buka satu-satu, lupa saya di sebelah mana. Jadi buat teman-teman semuanya, kita bahas. Nah ini itu teman-teman yang nicknya sudah terdaftar, mungkin ya datanya ini didaftarkan sama ke tetangganya, mungkin oleh keluarganya, oleh orang tuanya, atau oleh anak gitu, atau sanak saudara, adik kandung, abang kandung gitu ya, tanpa sepengetahuan yang punya data gitu ya, atau seperti itu. Ataupun mungkin dia daftarnya sendiri tapi lupa gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini contoh ya teman-teman. Ada yang banyak chat WA saya, ini saya buka salah satunya saja. Ada kemarin yang komen di YouTube saya, akhirnya dia chat, Mas minta nomor WA gitu ya, akhirnya saya kasihkan. Ini saya buka teman-teman chatnya, agar ini saya bahas supaya teman-teman tahu ya, paham alurnya gitu maksud saya. Contoh ini dia jelasin, Mas dia dulu pernah daftar, pas ikut daftar nggak lolos, dikiranya disangka dia
karena ini kan baru daftar ya, baru tahu program prakerja. Akhirnya dia bilangnya, Mas saya kemarin daftar, setelah daftar saya nggak lolos, didiaminnya. Udah lama kan, dari gelombang 20-an mungkin, sekarang mau daftar gelombang 42. Mas saya mau daftar gelombang 2 lagi, nggak bisa karena NIK sudah daftar. Iya, karena kemarin sudah didaftarkan sama dia sendiri. Dikiranya dia daftar sekali nggak lolos gelombang ini, daftar kembali, nggak bisa gitu, bukan gitu ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang baru, ini saya beri pemahaman buat teman-teman semuanya, kalau sudah daftar sekali udah, nggak bisa daftar 2-3 kali. Yang boleh nanti kalau teman-teman daftar misalkan pas gelombang 42 atau 43 ini nggak lolos, nah nanti daftarnya sekali tapi ikut gelombangnya berkali-kali sampai kapan? Sampai lolos gitu. Skema seperti itu ya teman-teman, jadi jangan salah kaprah. Jadi nggak bisa lolos gelombang ini daftar lagi buat akun baru nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi semoga ini yang saya bahas bermanfaat ya teman-teman, tentang pembahasan NIK yang terdaftar di Bansos, NIK yang terdaftar di Kemendikbud, NIK yang sudah terdaftar. Semoga teman-teman paham alurnya gimana, jangan panik. Yang penting teman-teman kalau pernah datanya NIK yang terdaftar di Bansos ya sudah merasa pernah dapat ya jangan dipaksain gitu ya, daftarin saja orang tua atau tetangga atau keluarganya gitu ya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekian videonya, jangan lupa share, like, subscribe ya, semoga ini banyak membantu teman-teman yang tadi luar. Sekian videonya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.